Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama tadi kita diingatkan akan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, terutama sebagai calon imam dan imam. Dikatakan di atas dasar para rasul itu dibangun sebuah struktur yang tertata rapi, komunitas gereja. Tetapi juga di atas dasar yang sama, dibangun setiap pribadi yang hendaknya menjadi kenisah Roh Kudus. Kedua hal itu sama penting, persekutuan, komunitas yang didasarkan pada iman akan Tuhan, sabda yang menjadi manusia. Tetapi juga setiap individu mesti memperhatikan diri, menata dirinya agar sungguh menjadi orang yang berlandaskan pada firman Tuhan dan yang membaktikan dirinya untuk sesama. Menjadi manusia yang hidupnya merupakan kenisah Roh Kudus. Artinya hidup seperti apa yang dihidupi oleh Yesus. Injil tadi mengungkapkan 3 hal penting yang menandakan hidup Yesus. Yang pertama, berdoa semalam suntuk. Berdoa, membina relasi dengan Tuhan yang adalah pangkal perutusannya, yang memeliharanya selama perjalanan panggilannya dan yang menjadi muara tujuan. Berakar dalam relasi yang mendalam dengan Tuhan menjadi dasar segalanya. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Yesus memilih ke-12 rasulnya. Bekerja sama dengan orang lain. Tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengundang orang lain untuk terlibat dalam perutusan yang sama, berbagi tanggung jawab. Dan yang ketiga, membiarkan diri dijamah oleh mereka yang berkesusahan, oleh mereka yang sakit, oleh mereka yang menderita, oleh mereka yang terpinggirkan. Menampilkan diri sedemikian sehingga orang merasa berani untuk menjamah. Menjamah komunitas kita, tapi juga menjamah diri kita masing-masing. Menjadi pribadi yang hidupnya merupakan kenisah Roh Kudus, berarti memelihara relasi dengan Tuhan, bekerja sama dengan orang lain, dan membiarkan diri dijamah, terutama oleh mereka yang menderita. Kita tahu kemarin berakhir sinode tentang sinodalitas. Dan tidak seperti biasa, Paus Fransiskus menegaskan bahwa dokumen akhir itu akan segera dipromulgasikan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan sebagai dokumen gereja. Salah satu bagian terakhir dari dokumen itu berbicara tentang formasi, tentang pendidikan dalam arti luas, tetapi juga pendidikan untuk para calon imam. Dalam semangat sinodalitas, dalam semangat keterbukaan untuk bekerja sama dengan yang lain, dalam semangat kepekaan terhadap mereka yang menderita, mereka yang berkekurangan. Dikatakan di sana bahwa ratio formationis institutionalis sacerdotalis membutuhkan revisi. Supaya pendidikan para calon imam sungguh dapat menghasilkan orang-orang yang memiliki kedalaman relasi dengan Tuhan, yang bisa bekerja sama dengan orang lain, tetapi juga tanggap terhadap mereka yang menderita. Dalam semangat ini, pada bulan Juli yang lalu, Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah dokumen tentang peran sastra dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan para calon imam. Antara lain, Paus Fransiskus katakan,
Ancaman yang kita hadapi sekarang bukan terutama ateisme. Bukan bahaya bahwa orang tidak mau lagi beriman pada Tuhan. Tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana kita menemukan jawaban terhadap kerinduan orang akan Tuhan. Agar orang tidak menemukan jawaban itu dalam hal-hal yang akhirnya mengalienasi diri mereka sendiri dari dirinya. Yang membingungkan mereka. Juga tidak ditemukan dalam diri Yesus yang tidak membumi, Yesus yang melayang-layang. Yang harus kita wartakan, terutama para imam, yang harus kita wartakan adalah Yesus yang sungguh membumi, Tuhan Sabda Allah yang berinkarnasi, yang menjadi daging, yang sungguh menjadi manusia. Tuhan yang membagi kemanusiaan kita itulah yang harus kita wartakan. Kemanusiaan yang tunjukkan dalam perasaan, dalam kehendak. Kemanusiaan yang ditunjukkan dalam kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menghibur. Kemanusiaan yang tampak dalam tangan yang menyembuhkan, tangan yang menguatkan. Kemanusiaan yang datang dalam hospitalitas, dalam kerelaan mengampuni, dalam kesediaan saling meneguhkan. Atau dalam satu kata, kemanusiaan yang ditunjukkan dalam kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi kenisah Roh Kudus. Kiranya hidup kita semakin didasarkan pada relasi yang mendalam dengan Tuhan, dalam keterbukaan untuk bekerja sama dengan yang lain, dan dalam kepekaan yang semakin tajam menanggapi mereka yang menderita. Sebab menjadi pengikut Kristus bukan menjadi orang-orang yang hanya sibuk dengan diri sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid misioner. Missionary disciples. Ini satu frase yang sangat sering digunakan oleh Paus Fransiskus untuk mengingatkan bahwa setiap murid dipanggil untuk sebuah perutusan, untuk keluar dari diri kita sendiri, tidak sibuk dengan diri sendiri. Kerjasama kita butuhkan. Dan supaya bisa bekerja sama, kita harus memiliki penghargaan terhadap orang lain, kerendahan hati untuk mengakui bahwa walaupun saya mempunyai sesuatu, tetapi saya tidak memiliki semua yang dibutuhkan. Dan keterbukaan untuk melihat yang baik dalam diri orang lain. Karena tidak ada orang yang memiliki semuanya yang dibutuhkan. Dan tidak ada orang yang tidak memiliki apapun untuk disumbangkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya perayaan kita pada hari ini, pada peringatan Santo Yudas Tadeus dan Simon Rasul, semakin meneguhkan kita pada jalan panggilan kita menjawabi kebutuhan gereja, menanggapi kebutuhan dunia akan orang-orang yang menjadi saksi Tuhan, yang mewartakan siapa itu Allah yang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bukan Tuhan yang melayang-layang. Tuhan yang membumi, yang membagi dengan kita kemanusiaan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita. Semoga Tuhan memberkati.